Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan elektronik, jumpa lagi di channel Elektronik Pemula. Di video ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi induktor beserta jenis-jenisnya. Selain resistor, kapasitor, dan induktor juga mempunyai komponen elektronik pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronik, terutama ya kawan, pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi atau radio. Jangan kemana-mana, tonton penjelasan dan ikuti langkah-langkah. Dan sekaligus di video ini membahas di kolom komentar, yaitu tentang bagaimana cara mengukur induktor, mengetahui dia rusak atau tidak. Maka dari itu, simak terus videonya sampai selesai. Induktor atau dikenal dengan coil adalah komponen elektronik pasif yang terdiri dari susunan lilitan. Ini ya kawan, lilitan. Lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan mondar negatif jika dialiri arus listrik. Medan magnet ya teman-teman. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut ya kawan dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat teman-teman. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Kemampuan induktor coil dalam menyimpan energi magnet disebut dengan induktor yang satuannya unitnya adalah Henry ya kawan-kawan, atau disingkat dengan H. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar untuk komponen induktor yang terdapat di rangkaian elektronik. Oleh karena itu, teman-teman, satuan-satuan yang merupakan turunan dari Henry digunakan untuk menyatakan kemampuan induktor sebuah induktansi ya teman-teman, atau coil. Satuan-satuan turunan dari Henry atau coil ya kawan-kawan tersebut diantaranya adalah millihenry atau disingkat mH dan microhenry atau simbolnya UF. Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronik adalah huruf L. Mungkin L apa ya teman-teman? Lilitan mungkin ya bahasa kitanya. Nilai induktansi sebuah induktor atau coil tergantung pada 4 faktor ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, jumlah lilitan ya kawan-kawan, atau semakin banyak lilitannya kawan-kawan, semakin tinggi induktansinya ya kawan-kawan. Semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferrit. Ukuran panjang induktor juga mempengaruhi ya kawan-kawan. Semakin pendek induktor atau coilnya, semakin tinggi induktansinya ya kawan-kawan. Oke kawan, selanjutnya kita akan coba mengukur induktor. Karena di kolom komentar katanya bagaimana cara mengukur induktor atau mengetahuinya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba menggunakan skala yang ada gambar dioda ya teman-teman.
teman-teman, gambar dioda. Cara mengukurnya gimana ya? Ini ya teman-teman, ini adalah sebuah induktor atau untuk menahan frekuensi liar ya teman-teman. Ini di mesin TV ya teman-teman, saya ngambil di mesin TV, yaitu caranya gini teman-teman. Ini kan ada kakinya, ada 4 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini cara mulai gimana. Itu liritannya yang ini kan masuk ke sini dan yang ini pun masuk ke sini. Jadi ini liritannya ke sini bisa dilihat, berarti cara ngukurnya ya ini berarti ini berarti yang kaki sama ini ya teman-teman. Cara ngukurnya kalau enggak ini sama ini, yang ini sama ini, berarti kan ya enggak ini sama ini ya. Kalau ini sama ini pun ya kita buktikan aja cara ngukurnya ya teman-teman. Oke, pertama yang tadi ini sama ini kita tes. Dia mengeluarkan nilai ya teman-teman. Ya, selanjutnya yang sebelah sini gini ya. Apa yang terjadi? Dia juga mengeluarkan nilai. Kalau yang sama yang sini, dia tidak mengeluarkan nilai. Sama yang sini, dia tidak mengeluarkan nilai. Artinya sini ke sini dia nggak terhubung, sini ke sini dia nggak terhubung, cuma sini sama sini dia terhubung. Karena liritannya cuma satu arah ke sini, yang sebelah sini pun cuma satu arah ke sini. Begitu ya teman-teman cara mengukur induktor atau koil. Yang ini adalah koil yang sudah rusak, ini bekas TV juga ya teman-teman. Jadi dia cuma, kalau yang ini dia punya kakinya cuma 2, jadi cuma lilitan antara dari sini ke sini, itu aja. Jadi pengertiannya gitu, dia cuma pakai lilit gini, cuma dililit-lilit gini aja ya teman-teman, sampai ketemu ujung yang sebelahnya. Ini udah rusak ya. Jadi mungkin itu aja penjelasan, yaitu tentang cara mengukur sebuah kuil atau koil ya teman-teman. Berdasarkan bentuk dan bahan, intinya induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman. Di antaranya adalah dia menggunakan udara sebagai intinya ya teman-teman. Dan yang kedua, dia menggunakan bahan besi sebagai intinya. Dan yang ketiga, dia menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Terus yang keempat, dia menggunakan inti yang berbentuk huruf O atau ring, atau disebut dengan di kita sebagai donat, kayak donat yang bulat. Terus dia menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Dan yang selanjutnya dia menggunakan
atau induktor yang nilainya induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Jadi kalau variabel ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi ya teman-teman, induktor atau koil dan aplikasinya. Fungsi-fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, atau menepis, atau filter. Ada filter ya teman-teman, yang ini filter. Atau frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik AC atau meneruskan arus arah DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan berdasarkan fungsi di atas. Induktor atau koil pada umumnya diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Terus yang kedua sebagai transformator atau transformer. Terus yang ketiga sebagai motor listrik. Yang keempat sebagai solenoid. 5 sebagai relay, dan keenam sebagai speaker, ketujuh sebagai mikrofon. Ya demikianlah teman-teman bahasan tentang koil atau induktor. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jika masih bingung atau ingin dibuatkan video tentang seputar elektronik, bisa komentar di bawah. Dan jika suka dengan videonya, tolong like. Dan untuk selalu mendukung channel elektronik pemula, yaitu dengan cara subscribe ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.